Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Randa Putri dengan NIM A1A325050. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang global governance atau tata kelola dunia internasional, yang merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana berbagai negara dan aktor global bekerja sama dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Dalam hal ini perlu dipahami perbedaan antara government dan governance, karena government mengacu pada pemerintahan resmi dalam suatu negara, sedangkan governance memiliki arti yang lebih luas karena melibatkan banyak pihak seperti organisasi internasional, lembaga keuangan, bahkan sektor swasta. Munculnya global governance didorong oleh perkembangan globalisasi yang membuat negara-negara di dunia semakin saling terhubung dan saling bergantung. Selain itu, kemajuan teknologi, perdagangan internasional, serta munculnya berbagai masalah global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, pandemi, dan konflik internasional juga menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya kerjasama global. Kemudian muncul pertanyaan, apakah global governance benar-benar mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan global? Nah, jawabannya itu adalah iya, tapi tidak sepenuhnya sempurna, karena di satu sisi global governance mampu menciptakan koordinasi dan kerjasama antar negara. Namun di sisi lain masih terdapat berbagai kendala seperti perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kekuasaan antar negara maju dan berkembang, serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati dalam bidang perdagangan global. Terdapat WTO atau World Trade Organization yang penting dalam mengatur sistem perdagangan internasional agar berjalan lebih adil dan teratur melalui berbagai perjanjian antar negara, serta bantu menyelesaikan sengketa dagang. Misalnya ketika terjadi perselisihan perdagangan antara dua negara, maka WTO dapat menjadi penengah agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain itu, dalam bidang ekonomi global terdapat IMF atau International Monetary Fund yang berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di dunia, cara memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis keuangan. Contohnya ketika suatu negara mengalami inflasi tinggi atau krisis mata uang, maka IMF dapat untuk pinjaman dengan syarat tertentu agar ekonomi negara tersebut kembali stabil. Sedangkan Bank Dunia memiliki peran dalam mendukung pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan terutama di negara berkembang. Misalnya membantu pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan. Keberadaan lembaga-lembaga ini juga menunjukkan bahwa global governance tidak hanya melibatkan negara, tapi juga institusi internasional yang memiliki pengaruh besar dalam mengatur kehidupan global. Meskipun demikian, masih terdapat kritik bahwa kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga tersebut seringkali menguntungkan negara maju, sehingga negara berkembang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan manfaat yang seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dan kerjasama yang lebih adil agar global governance ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Secara keseluruhan, global governance ini merupakan upaya penting dalam menciptakan keteraturan dunia di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan komitmen bersama dari seluruh negara untuk saling bekerja sama, menghormati aturan, dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih stabil, adil, dan sejahtera bagi semua. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.